Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita ngaji hari ini untuk tafsir Al-Jailani, ya, sampai di pertemuan ke 112, tanggal 2 Februari 2024. Ini saya lagi di India, Bapak Ibu, tapi kita ngaji terus. Semoga bisa istiqomah, ya. Sampai di surat Al-A'raf ayat 154. Kita berdoa dulu. Lidha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadini ya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di halaman 169. Ya, 169 Bapak Ibu. Surat Al-A'raf ayat 154. Bukunya jilid kedua, halaman 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina li rabbihim yarhabun. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atahlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waghdub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khoba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzina yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahu natai asyrata asbaton umama
wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fan fambajasat minhu thnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم الرجز من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Walamma sakata an Musal ghadab, manangkala telah reda dan hilang amarah Nabi Musa yang sebelumnya menguasainya hingga ia melempar lembar-lembar Taurat dan menarik rambut saudaranya, akhadal alwah, diambilnya kembali lembar-lembar Taurat itu yang terpecah belah dan tidak terbaca lagi di dalamnya penjelasan tentang segala sesuatu. Wa fi nuskhatiha, dan hanya tersisa sesuatu dalam tulisannya, yakni tersalin dan tercatat yang tidak pecah. Hudaw wa rahmah, terdapat petunjuk, yakni perintah dan larangan yang mengantar mereka kepada keesaan al-haq jika mereka laksanakan dan terima, dan rahmat yang menyelamatkan mereka dari kesesatan jika mereka amalkan. Semua itu diperuntukkan lilladzina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni takut pada Allah karena berharap ridhonya, bukan untuk tujuan lain seperti riya, sum'ah, dan bahkan termasuk meminta surga dan takut siksanya. Jadi ya Bapak Ibu, di ayat sebelumnya diceritakan Nabi Musa kholwat selama 40 hari untuk memenuhi panggilan Allah, dan setelah 40 hari itu beliau menerima Taurat. Tapi ketika kembali ke umatnya, ternyata umatnya sudah murtad gitu ya, menyembah sapi, karena memang itu ajakan dari Samiri. Setelah dapat uang banyak, dapat perhiasan banyak berupa emas dari rampasan dari Fir'aun dan kaum Kipti, lalu emas tadi dilebur menjadi sapi, dan sapinya tadi itu bisa bicara dengan kesaktian Samiri gitu ya. Sapi tadi bisa bicara, dan akhirnya mereka takjub, disembah sapinya. Maka begitu pulang Nabi Musa marah dan menjambak rambut kepala sama jenggot Nabi Harun, ya sepupunya. Kenapa kamu biarkan umat ini jadi musyrik gitu? Kata Nabi Harun, loh saya ini nggak membiarkan. Saya mau dibunuh sama umat kita ini. Udah saya larang, mereka nggak mau. Jadi Nabi Harun ini apa ya Bu? Fasih bicaranya. Tapi kurang wibawanya. Sementara Nabi Musa itu cadel, jadi pelat. Ngomongnya itu agak nggak jelas begitu, tapi punya wibawa. Makanya dipasangkan sama Allah, Nabi Harun juru bicara Nabi Musa yang punya wibawa. Tapi ketika Nabi Harun ditinggal Nabi Musa, Nabi Harun jadi kehilangan wibawanya gitu. Cuman pinter ngomong tapi nggak bisa, nggak keluar wibawanya. Akhirnya umatnya ini nggak mau nurut sama Nabi Harun. Maka Nabi Harun mau dibunuh sepeninggal Nabi Musa ini. Akhirnya Nabi Musa dilempar tuh lembar-lembar tahun dilempar, bilah-bilah mungkin dalam bentuk apa?
yang bisa pecah begitu tulisan-tulisannya itu. Dilempar sampai akhirnya pecah dan tinggal yang berisi nasihat-nasihat itu. Yang masih bisa dibaca itu berisi nasihat-nasihat. Dan ayat ini menjelaskan tentang itu ya. Dan ketika amarah Nabi Musa sudah reda, diambil kembali yang pecah tadi itu yang tersisa dan yang tidak pecah itu terdapat petunjuk umat huda wa rahmatun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau menerima, yang takut pada Allah. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada pengikutmu tentang kisah Al-Kalim yaitu Nabi Musa ketika wakhtaro Musa qaumahu, ketika Nabi Musa memilih dari kaumnya dengan izin kami sab'ina rajulal limiqatina, jadi memilih 70 orang untuk bertobat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan dari 12 suku Bani Israel. Jadi sebagai tebusan dosanya itu, karena habis murtad tadi itu, dipilihlah 70 orang yang mewakili umatnya Nabi Musa ini. Di mana 70 orang itu perwakilan 12 suku Bani Israel. Ketika itu dipilih 6 orang dari setiap suku, jumlah yang terkumpul lebih dua dari jumlah yang ditentukan. Musa pun memerintahkan 2 orang untuk tetap tinggal. Mereka berseteru dalam penentuan 2 orang ini hingga Musa berkata, sungguh pahala yang tinggal sama dengan yang berangkat, bahkan lebih. Kalib dan Yusak pun rela untuk tidak berangkat. Musa pun pergi bersama ke-70 orang itu. Saat mereka memasuki lereng gunung dan hendak mendaki, kabut tebal dan gelap menutupi jalan. Mereka memasuki kabut itu dan tersungkur sujud. Mereka lalu mendengar Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa dengan memerintah dan melarang sesuatu saat Musa bermunajat padanya. Selesai pembicaraan, kabut pun lenyap. Mereka berkata setelah mendengar kalam Allah itu, lantaran begitu ingin menyingkap zatnya, kami tidak akan beriman padamu hingga kami melihat Allah secara langsung dan nyata dengan mata kepala kami, sebagaimana kalamnya terdengar oleh kami. Nah, ini nakal lagi. Udah dikasih karoma bisa mendengar langsung, malah minta melihat Allah langsung dan pakai ngancam ya. Kami nggak akan beriman sampai saya bisa melihat langsung Allah. Bumi pun mengguncang mereka karena permintaan tersebut. Falamma akhadat sumur rojafatu, maka ketika mereka diguncang gempa bumi, guncangan yang Allah timpakan atas kuasa dan murkanya karena mereka meminta sesuatu yang tidak pada kapasitas dan kesiapan mereka. Qala Robbi lau syi'ta ahlaktahum. Nabi Musa berkata dengan mengadu pada Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, kalau sekiranya engkau menghendaki, tentulah engkau telah membinasakan mereka. Yakni jika kehendakmu memang bertaut untuk membinasakan mereka, mengapa tidak engkau binasakan mereka? Min qabl, sebelum mereka mendengar kalammu. Dan begitu pula aku, wa iyaya, wa iyaya ahlikuna. Nah, ini saya nggak begitu jelas tulisannya. Atuhlikuna wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala syufaha'u minna. Yakni mengapa tidak engkau binasakan aku agar orang-orang awam Bani Israel tidak menimpakan kebinasan mereka pada kusta kesian mereka. Itu karena begitu guncangnya beliau. Apakah engkau membinasakan kami dengan guncangan dahsyat, wahai Tuhan, karena perbuatan, yakni karena permintaan orang-orang yang kurang akal di antara kami ini, yang muncul dari mereka tanpa pengetahuan tentang kebesaran dan keagunganmu, serta kekuasaan dan kekuatanmu yang sesungguhnya. Bahkan tidakkah itu in hiya illa fitnatuk, tidakkah itu hanyalah cobaan darimu sebagai ujianmu pada mereka dengan memperdengarkan kalammu, sehingga mereka jatuh dalam ujian itu. Tudillu biha man tasha wa tahdi biha wa tahdi man tasha.
Kau sesatkan dengan cobaan itu, dengan ujianmu, siapa yang kau kehendaki dari hamba-hambamu, dengan kelancangan mereka untuk setelah kau beri mereka penyingkapan, meminta penyingkapan lain yang lebih tinggi dan agung, sehingga sesat dan kufurlah mereka tanpa pengetahuan tentang kesiapan mereka untuk permintaan itu. Dan kau berikan petunjuk melalui ujianmu kepada siapa yang kau kehendaki dengan tidak meminta sama sekali. Mereka menyerahkan urusan mereka sepenuhnya padamu, mereka tidak meminta kepadamu sesuatu yang belum mereka mintakan izin darimu. Semua berada dalam genggamanmu. Anta waliyuna, engkaulah pemimpin kami, pelindung berbagai urusan kami, dan memelihara nikmat-nikmat yang kami dapat. Faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami atas maksiat dan dosa yang kami perbuat, dan berilah kami rahmat dengan rahmatmu yang luas sebagai karunia dan anugerahmu atas kami. Maafkanlah kami dengan keutamaan kedermawananmu, wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi ampun yang menutupi dosa-dosa orang yang durhaka dan berlebihan. Dari 70 orang ini apa Ibu diajak bertobat sama sama Nabi Musa untuk menghadap Allah, tapi kemudian mereka diizinkan mendengar Allah langsung seperti Nabi Musa, tapi malah mereka minta sesuatu yang lebih seperti Nabi Musa dulu ya, minta supaya bisa melihat langsung dan pakai ngancam, nggak akan beriman kecuali bisa melihat langsung. Maka Allah murka, ditimpakanlah gempa bumi. Nabi Musa kaget, waduh ini kalau gempa bumi mati semua, saya pulang bagaimana ini? Nanti ditanya kaumku bagaimana 70 orang mati semua. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah ampunkanlah mereka. Mereka ini kan orang-orang bodoh yang kadang-kadang meminta sesuatu yang mereka sendiri belum siap menerimanya. Bukankah saya dulu juga begitu? Ya, meminta supaya bisa melihat Allah langsung, akhirnya beliau pingsan itu kan. Jadi Allah Nabi Musa memohonkan ampun buat umatnya supaya dimaafkan ya Allah kebodohan kami ini gitu. Karena kalau saya pulang mati semua repot ini gitu. Nanti gimana umat saya? Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah, dan tetapkanlah untuk kami ya Allah di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati, dan untuk akhirat kebaikan yang mengantar kami kepada rezeki ketauhidanmu. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami setelah kami mengetahui dengan sebenarnya keluhuran zatmu dan ketinggian burhanmu, kembali dan bertobat padamu ya Allah, untuk tidak lagi meminta sesuatu yang kami tidak ketahui, apalagi terkait dengan zatmu. Makanya Mbak Ibu, kita ini jangan minta sesuatu yang kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang permintaan kita ini malah apa, senjata makan tuan ya. Malah nggak baik. Ini Bani Israel minta ketemu sama Allah langsung. Malah apa, dihukum sama Allah karena nggak siap. Musa nggak boleh, apalagi mereka gitu ya. Qala adabi usibu bihi man asya. Lalu Allah berfirman, yang berdiri, Allah yang berdiri sendiri dengan selendang kebesaran keagungannya berfirman, siksaku kutimpakan kepada siapa yang kehendaki dari hamba-hambaku yang tidak taat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu pada golongan yang taat maupun yang bermaksiat dan selain mereka. Fasa aktubuha, maka akan aku tetapkan rahmatku dan aku pastikan lilladzina yattaqun, untuk orang-orang bertakwa terhadap hal-hal yang mutlak diharamkan demi ridhoku bagi mereka. Wa yu'tuna zakat, serta menunaikan zakat, serta menyucikan jiwa mereka dari kegigiran yang diikuti dan menyebabkan kerasnya hati serta kelalaian. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami secara keseluruhan dengan meyakini dan melaksanakan tuntutan isinya. Dan mereka adalah alladzina yattabi'una rasula, adalah orang-orang mengikuti Rasul yang diutus dengan ketauhidan. An-Nabiyya, An-Nabiyyal Ummi, Nabi yang menyempurnakan kemuliaan akhlak, yang ummi, sang pencapai khusus ilmu laduni yang diterima langsung dari Tuhannya tanpa perantara usaha dan pengajaran guru, dan dialah yang mereka alladzina yajidunahu maktuba, yang mereka yakni semua ahlu kitab dapat tertulis dalam kitab-kitab mereka pengutusannya
agamanya, namanya, perhiasannya, dan semua sifatnya dengan pasti. Indahum fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, bahwa dia saat diutus ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh mereka untuk mengerjakan hal ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik yang mereka haramkan atas diri mereka sendiri, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka hal-hal buruk yang awalnya mereka halalkan, wa yadau anhum israhum, dan membuang dari mereka beban-beban mereka yang mereka khawatirkan dan takuti mengenai apa yang mereka tidak mampu, seperti memotong bagian tubuh bila mereka berbuat kesalahan, memotong bagian-bagian yang terkena najis dan lainnya. Wal aghlala, dan membuang belenggu-belenggu beban berat, allati kanas alaihim, yang ada pada mereka, alladzina amanu bihi, maka orang-orang beriman padanya ketika dia muncul dan berdakwah, wa azzaruhu, memuliakannya dengan menghormati dan mengagungkannya, wa nasaruhu, menolongnya dan untuk mengokohkan agamanya, wattaba'un nuro, dan mengikuti cahaya terang yakni Al-Qur'an, alladzina unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya dari Allah sebagai pengokoh dan pembenaran baginya. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang berbahagia, diterima di sisi Allah dan dikaruniai taufik dari sisinya untuk mengikutinya. Itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, yang diberi keistimewaan dan dengan keberuntungan dan perolehan kemenangan. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna memberi petunjuk pada seluruh makhluk. Wahai manusia yang lalai dan lupa terhadap perjanjian Allah dan membutuhkan pembimbing untuk menunjukimu ke jalan kebenaran. Inni Rasulullahi ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Rasul Allah yang diutusnya kepada kamu semua untuk memberi petunjuk kepada ketauhidan zatnya. Dan ketahuilah wahai orang-orang yang diciptakan dengan fitrah tauhid kepada Allah, dialah sang maha mengetahui dan maha kuasa. Alladzina lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang punya kerajaan langit dan bumi dengan segala isinya, serta menciptakan dan mengatur sendiri segala sesuatu di dalamnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan pengatur di alam syuhud dan penguasa dalam alam wujud selain Dia. Illahu, ya. Selain Dia sang pengelola mandiri dalam uluhiyah dan wujud. Yuhyi, yang menghidupkan dan mewujudkan dengan kelembutannya siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluknya. Wa yumit, dan mematikan dengan kekuasaannya siapa saja yang Dia kehendaki. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu pada Allah yang Esa dan satu sebagai Tuhan, serta Rasulnya yang Dia turunkan dari sisinya untuk menjelaskan jalan mengesakannya. Wa rasulihi wa rasulihin nabiyil ummi, sang nabi yang mengabarkan berbagai hal mengenai kehidupan dunia dan akhirat, sang ummi yang mencapai mukasyafah, alladzina yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman pada Allah dan kalimat-kalimatnya, yakni meyakini dan tunduk kepada keesaan Allah, serta membenarkan semua kalimat terperinci yang turun darinya sebagai ilmu laduni dari kesuciannya tanpa guru, pembimbing maupun pengajar yang memberitahu. Wattabi'uhu, dan jika demikian halnya ikutilah Dia, wahai pendamba jalan al-haq yang bermaksud mencapai ketauhidannya, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk menuju apa yang kamu tuju. Kemudian Allah berfirman sebagai memberitahu untuk kaum beriman, wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa itu Bani Israel, ummatu yahduna bil haqq, terdapat suatu umat golongan pertengahan yang memberi petunjuk kepada manusia menuju ketauhidan al-haq, dengan hak, kebenaran yang selaras dengan kenyataan karena cerdasnya fitrah dan kelurusan akidah mereka. Wabihi ya'dilun, dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan, yakni dengan sebab hak itulah mereka menjadi golongan pertengahan yang tidak berlebihan dan tidak juga abe dalam berbagai hukum sama sekali.
Kemudian Allah berfirman, wa qatta'nahu musnatai asyrota, dan mereka kami bagi menjadi 12 bagian berdasarkan jumlah anak Yakub sebagai asbato, sebagai suku, dengan setiap suku berjumlah banyak sehingga mereka menjadi umama, berkelompok-kelompok yang berbeda meskipun semuanya disebut Bani Israel. Wa auhayna, dan di antara nikmat yang kami limpahkan pada mereka, sungguh kami wahyukan dari makom kedermawanan kami ila Musa, kepada Musa ketika kaumnya meminta air padanya. Ila Musa idistasqahu qaumuhu, yaitu ketika kaumnya meminta air padanya saat mereka tersesat, bingung, haus dan payah. Anidrib bi'asokal hajar, pukullah wahai Musa batu itu yang ada di hadapanmu dengan tongkatmu yang kau gunakan untuk melakukan berbagai hal. Musa pun memukulnya, fa'anjaina fa fambajasat smithhuth fambajasat smith fambajasat min husnata asyrota aina, maka memancarlah keluar dan mengalir secara langsung tanpa jeda dan tunda darinya, dari batu itu 12 mata air yang mengalir dengan satu pukulan sesuai dengan jumlah suku dan golongan mereka, di mana qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguh tiap-tiap masyarakat dari tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing yang dikhususkan untuk mereka, sehingga tidak terjadi perkelahian di antara mereka. Wa dhallalna alaihimul ghamama, dan di antara nikmat yang kami limpahkan pada mereka, kami menaungkan awan di atas mereka yang kami perintahkan untuk menaungi mereka di gurun itu agar tidak kepanasan dan merasa nyaman. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, serta kami turunkan kepada mereka manna, yakni buah yang mengandung banyak air dan sejenis madu untuk minuman yang menyegarkan badan mereka, dan salwa yakni burung puyuh untuk makanan mereka. Dan kami katakan pada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kamu makan hal-hal yang baik yang kami rizkikan, yang kami berikan, kami rizkikan padamu untuk menguatkan semangatmu. Wa ma dhalamuna, dan mereka tidaklah menganiaya kami dengan mereka keluar dari perintah-perintah kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi diri mereka sendiri yang menganiaya dirinya dan menzalimi dengan maksiat dan dosa yang mereka perbuat. Karena dengan sebab itulah mereka terlempar ke dalam siksa dunia dan akhirat. Dan meskipun perilaku mereka pada kami buruk, kami tetap memelihara dan mencurahkan nikmat pada mereka. Wa idh qila lahum, dan di antara kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri, sungguh ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel dan diperintahkan kepada mereka demi perbaikan diri mereka, wa idh qila lahumuskunu hadhil qaryah, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, wa kulu minha, dan makanlah dari hasil buminya, yakni dari makanan yang banyak tersedia, haitsu syi'tum, di mana saja kamu menghendaki tanpa perlu persetujuan atau tanpa larangan. Wa qulu hittatun, dan katakanlah dengan tunduk dan menghadap pada kami, pengguguran, yakni permintaan kami kepadamu, wahai Tuhan kami. Gugurkanlah dosa yang kami perbuat dan maksiat yang terjadi pada diri kami. Wadkhulul baba sujjada, dan masukilah pintu gerbangnya, yakni pintu Baitul Maqdis, sambil membungkuk dan merendah seraya meletakkan keningmu di atas tanah, kenistaan dan kehinaan sebagai pendidikan dan pengagungan, dengan sujud ya. Nafir lakum khotiatikum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu secara keseluruhan jika kamu melaksanakan apa yang kami perintahkan itu. Sanazidul muhsinin, dan kami tambah pahala kepada orang-orang berbuat baik di antara kamu dengan keridhaan terbesar kami. Fabaddalal ladzina dzalamu minhum qawla, lalu orang-orang zalim diri yang menzalimi diri mereka sendiri di antara mereka dengan tidak menaati perintah kami, mengganti perkataan benar yang kami katakan pada mereka untuk memperbaiki mereka, ghairul ladzi qila lahum, dengan perkataan yang tidak dikatakan pada mereka melalui lisan para rasul kami. Bahkan mereka menyelewengkan lafaz dan maknanya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah.
Fa arsalna alaihimur rijza minas sama, maka kami timpakan pada mereka karena perbuatan mereka mengganti dan menyelewengkan perkataan tersebut, adab dari langit yang turun disebabkan kezaliman mereka, yakni akibat sialnya perbuatan mereka keluar dari perintah dan hukum kami. Dan di antara kezaliman mereka terhadap kami, dan di antara kezaliman mereka terhadap diri sendiri, mereka melakukan tipu daya untuk melanggar perjanjian. Jika engkau ingin tahu, was'alhum anil qaryah. Tanyakanlah pada Bani Israel tentang negeri, yakni tanyakanlah penipuan dan tipu daya mereka tentang penduduk negeri. Allati kanat hadiratal bahr, yang terletak di dekat laut. Ada yang mengatakan bahwa negeri itu adalah Eilat, ada yang mengatakan Tiberias Syams, dan ada pula yang mengatakan Madian. Idh ya'duna, ketika mereka melanggar aturan dan melampaui batas perjanjian kami, fisabti, yaitu aturan pada hari Sabtu. Perjanjian yang disepakati dengan kami bahwa mereka tidak boleh menangkap ikan pada hari itu, namun hanya beribadah dan bertobat pada kami. Kami uji kesetiaan mereka pada janji, ita'tihim hitanuhum yauma sabtihim, ketika datang pada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka pada hari Sabtu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Surro'a, mereka dengan berduyun-duyun. Wa yaumala yasbitun. Sementara pada hari-hari bukan Sabtu yang tidak termasuk dalam perjanjian, la ta'tihim kadzalik. Ikan-ikan itu tidak datang pada mereka. Demikianlah, yakni seperti hari Sabtu itulah mereka membuat tipu muslihat atas pengajian setan-setan mereka dengan mengalirkan air ke kolam-kolam dan parit-parit pada hari Sabtu, dan ikan-ikan pun berkumpul di sana. Lalu mereka menangkap ikan itu pada hari Ahad atau Senin. Dengan sebab tipu muslihat yang mereka lakukan untuk melanggar perjanjian dengan kami, Nabluhum, kami menguji mereka dengan ujian perubahan bentuk mereka menjadi hewan, bima kanu yafsukun, disebabkan karena mereka berlaku fasik, yang disebabkan kefasikan dan pelanggaran mereka terhadap perjanjian. Jadi ini kalau kita hari Jumat, apa itu hari sucinya, ini orang-orang Yahudi, Bani Israel, hari sucinya hari Sabtu. Sabtu hanya untuk ibadah, nggak boleh untuk kerja, nangkap ikan. Masalahnya justru pada hari Sabtu itulah ikannya muncul banyak. Di lain hari Sabtu ikannya pergi. Akhirnya mereka ngakalin. Jadi mereka ngakalin. Sabtu mereka nggak kerja, cuman hari Jumatnya mereka bikin perangkap, perangkap ikan. Supaya ketika ikannya banyak dari Sabtu masuk perangkap, diambil hari Minggu dan Senin. Emang pinter Bani Israel, Bapak Ibu. Sampai sekarang orang Yahudi itu pinter-pinter memang. Tapi ya itu akalnya ini akal akal bulus ya, pinterannya dipakai untuk fasik, untuk berbuat yang tidak baik. Dan ingatlah wa idh qalat ummatum minhum, ketika suatu umat di antara mereka berkata, yakni sekelompok orang soleh di antara mereka berkata pada orang-orang yang membuat tipu muslihat dan mengingkari janji dalam bentuk nasihat dan peringatan, mengapa kamu melakukan tipu muslihat kepada Allah seakan-akan kamu tidak takut pada azab dan pembalasannya? Lima ya'iduna qauma, mengapa kamu wahai para pemberi peringatan dan nasihat perbaikan menasihati kaum terjerumus dalam kelalaian dan kesesatan? Wa wa idh qala ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida, yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras, yakni Allah akan membinasakan mereka dan mengadab mereka dengan amat keras karena jahatnya tipu daya mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, mereka orang-orang soleh yang memberi peringatan dan nasihat mengatakan agar kami mempunyai alasan pada Tuhanmu yang memberitakan kami untuk mencegah kemungkaran dengan cara yang baik. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka mau bertakwa, yakni kami mengharap ridho karunia Allah agar mereka sadar dari kelalaian melalui perbuatan kami, melalui peringatan kami. Jadi masih ada dari Bani Israil itu orang-orang yang baik, yang ngingetin mereka, jangan begini, ini ngakalin Tuhan ini. Kan kita sudah dilarang nggak boleh bekerja di hari Sabtu, malah diakalin. Tanya sama Nabi Musa, ngapain kamu peringatkan mereka? Bukankah mereka ini memang orang-orang yang
memang siap diadab sama Allah. Lalu orang yang memberi peringatan tadi bilang, agar kami punya alasan pada Tuhanmu ya Nabi Musa, bahwa kami telah melakukan kewajiban kami. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga saja mereka mau sadar, mau bertakwa. Falamma nasu ma dzukira bihi, maka tatkala mereka melupakan dan malah menentang, anjaina anjainal ladzina yanhauna 'anis su', mereka malah membantah, menentang orang-orang yang beri peringatan itu, maka kami selamatkan orang yang memberi peringatan tadi, yang menjaga dia dari perbuatan jahat, seraya mengambil pelajaran dari apa yang diperingatkan pada mereka, wa akhadnal ladzina dzalamu, dan kami timpakan pada orang-orang dolim dengan berpaling dari peringatan, bi'adab bi'adabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan siksaan yang keras, yang pedih, disebabkan mereka selalu berbuat fasik, disebabkan karena kefasikan dan keberpalingan mereka. Falamma atau amma nuhu anhu, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, yakni akhirnya saat mereka menyombongkan diri dengan tidak menaati perintah dan larangan kami, qulna lahum kunu qiradatan khosiin, kami katakan pada mereka melalui lisan Daud, nabi mereka, jadilah kamu wahai orang-orang menyombongkan diri serta terjerumus dalam perbuatan yang melampaui batas dan sesat, jadilah kera-kera yang hina dan kerdil karena kesombonganmu terhadap perintah dan taklif dari Allah. Padahal kamu dibekali fitrah untuk menanggung taklif yang merupakan salah satu ciri manusia. Tatkala mereka melawan fitrah, seketika mereka berubah dari karakteristik manusia dan berubah menjadi hewan yang paling hina, yaitu hewan yang binatang yang paling nista. Dan bacakanlah pada mereka para pengikutmu dan ingatkanlah mereka wahai Rasul yang paling sempurna agar mereka mengingat wa ita'adzana rabbuka, ketika Tuhanmu memberitahukan berkehendak dan menentukan pada dirinya sendiri seakan-akan dia bersumpah, wa ita'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya dia akan mengirim dan menguasakan para penguasa kepada mereka, orang-orang Yahudi, pada hari sampai hari kiamat secara berkelanjutan selamanya, mayyasumukum, orang-orang yang akan menimpakan pada mereka dan membuat mereka merasakan su'al adab, adab yang seburuk-buruknya. Karena itu tidaklah engkau lihat orang Yahudi di muka bumi ini melainkan ditimpa kehinaan. Inna rabbaka lasyari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul sungguh amat cepat siksanya pada siapa saja yang dia kehendaki, wa innahu laghafurur rahim, tapi dia juga sesungguhnya maha pengampun bagi siapa saja yang ikhlas bertobat, dan lagi maha penyayang dengan menerima tobatnya dan menghapus kemaksiatannya. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu Bapak Ibu cerita tentang Bani Israel. Semoga kita mendapat pelajaran. Enggak enggak nakal seperti mereka. Enggak enggak apa? Enggak mengakali ya. Pinter tapi digunakan untuk ngakalin. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.